Tak lama lagi, Hari Raya Idul Adha akan tiba. Akan jatuh pada tanggal 6 Juni, sebagian besar umat muslim yang mampu pun tengah menyiapkan hewan kurban. Dan setiap tahunnya, hewan kurban yang disiapkan para selebritis tak pernah luput dari sorotan warganet. Jika tahun kemarin Inul Daratista membagikan kurban untuk 5.000 kepala keluarga, maka tahun ini ia berharap bisa membagikan lebih dari rezeki yang telah diperoleh. Kurbannya masih tetap di rumah karena kemarin saya tanya, Ivan, sapi-sapinya ini udah siap mau dialokasikan ke masjid-masjid apa mau dingek sendiri? Sebagian dialokasikan ke masjid, sebagian juga udah dialokasikan untuk di tempat aku gitu. Ya udah, persiapannya udah siap sih tiap tahun. Ya seneng aja karena rezekinya banyak, jadi korbannya harus banyak sedekahnya. Akan dibagikan ke masyarakat mungkin? Loh iya, kalau di rumah itu saya potong kemarin itu udah 4 apa 5 ya. Saya bagi tuh ada berapa ribu kakak ya, mungkin 5.000 kakaan gitu. Insya Allah, jadi mudah-mudahan kalau nambah lagi ya kakaknya nambah. Jadi ajang berbagi juga ya Bun untuk masyarakat? Oh udah pasti udah ditungguin soalnya. Tak hanya Inul Daratista, Ayu Ting Ting pun menjadi salah satu yang selalu membagikan rezeki pada warga sekitar di Hari Raya Idul Adha. Selalu berperan jadi tukang potong ketika menyembelih hewan kurban. Tahun ini pun kebiasaan tersebut akan terulang lagi. Lantas, dibandingkan tahun lalu, akankah tahun ini Ayu menyiapkan lebih banyak hewan kurban? Belum tahu berapa Mbak, doain aja yang penting insya Allah tahun ini kita berkurban. Insya Allah ada rezekinya, insya Allah ada berkahnya, insya Allah kita berkurban. Iya dari Irfan, cuma kemarin kan karena ibu sama ayah udah duluan kan belikan, jadi ya udah gitu. Maksudnya udah keduluan, ntar deh insya Allah tahun depan. Baru nyari bareng sama Irfan ntar. Motongnya di rumah kayak biasa kayaknya. Kita biasa tukang daging tiap tahun. Belum sempat memilih mana hewan kurban yang akan dibeli, Ayu pun lantas meminta rekomendasi dari Irfan Hakim. Lewat panggilan video, Irfan lantas menunjukkan beberapa jenis sapi dengan ukuran besar serta warna kulit spesial yang ada di salah satu kandang sapi di kawasan Jawa Barat. Ini yang trotol bagus banget. Ini nih Bima di tuh. Kita kasih yang spesial aja ujung sana. Nih, bentar. Nih sambil jalan di sini nih. Nih. Bentar. 1.100 kilo. Iya, nyapa. Tuh. Tuh orang tuh, itu orang tuh. Tuh segitu-gitu orang lah itu. Udah Mas, selanjutnya. Nah, lo harus lihat ini nih. Nih. Kaviar tuh. Cakep. Tuh. Cakep. Yuk. Ntar gue kirim videonya ya. Kali aja ada yang ayah suka, ibu suka, Ayu suka ya. Ini nih, ya yang punyanya dia. Salam kenal Kak Ayu. Iya. Soal hewan kurban, Irfan Hakim memang jagonya. Punya berbagai jenis sapi, pria tersebut tahu betul apa yang diinginkan oleh orang-orang ketika Hari Raya Kurban telah tiba. Tak hanya Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad pun membeli hewan kurban dari kandang sapi Irfan. Wahyu, yang Wagyu buat lo. Ini siapa? Draco yang hitam putih cipung ya sih. Terus kalau ini Poang 4 tuh Pi. Gimana oke? Segini ya? Enggak, oh iya segitu tapi segini ya. Ya. Nggak bisa segini, nggak bisa tambah satu lagi bonus. Nggak bisa tanya ke Raiso. Sudah off. Idul Adha, selain menjadi hari yang suci untuk mempersembahkan kurban, peluang bisnis hewan di momen ini pun meningkat dengan drastis. Tak tanggung-tanggung, beberapa pengusaha hewan bisa meraup keuntungan berlipat ganda di Hari Raya Idul Adha. Berangkat dari inilah, Said Bajuri pun memilih jualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Ini Ane mau kasih tahu, ini sapi tinggal beberapa yang ada di sini. Sebelumnya ini banyak. Cuman sebagian udah ada yang laku dibawa, ada yang udah laku dititip, dan ada yang belum laku. Jadi kalau buat teman-teman mau yang gede, partai gede sebelah sini. Sini, kita ke tengah-tengah antara
Madura dan Limo. Ini berat kurang lebih 600-an ya. 600 up lah, 600. Ini 250 up. Nah, ini di kandang aneh ada yang spesial yang nggak dipunyai di kandang-kandang hewan kurban lainnya. Sapi jenis satanik. Celah, astagfirullahaladzim. Bukan macam-macam ya, cuma bercandaan aja ini. Nih, kenapa ini bilang satanik? Beratnya 600 tuh, lihat tuh, 666 kilo. Dan 666 triple 6 kan identik sama satanik, gitu. Udah dong. Oh, nggak terima dia dibilang satanik. Kagak, bercanda. Maafin ya, jempol. Memelihara hewan mungkin mudah, tapi menjaganya agar tak terkena penyakit adalah hal yang tak mudah bagi setiap peternakan. Itulah sebabnya, tak sekedar memberikan makanan yang bergizi agar hewannya bisa bertumbuh dengan cepat, pemeriksaan rutin dari dokter juga perlu dilakukan agar bisa terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Pasti, kita ada dokter khusus, ada dokter hewan pribadi. Kesehatan diperiksa, terus makan juga ketat gitu ya. Nih contohnya nih, ini apa aja nih Cat? Rumput sama nih, nah konsentrasi. Itu yang paling mahal di sini. Jadi nggak sembarangan kita melihara. Biasanya orang nyari yang berapa Pak? Tergantung sih ya, relatif ya. Kalau yang masjid biasanya yang 24-an, 25. Kalau yang orang-orang biasa ada yang 400 kiloan, itu mungkin yang 29, 30 yang segituan lah. Cuman kalau yang orang-orang biasanya, kalau yang bisnismen biasanya 800 kilo, 1 ton. Kebersihan dan kesehatan adalah faktor utama yang diperlukan bagi sebuah peternakan jika ingin hewannya dilirik pembeli. Saat dikunjungi tim Insert, Said Bajuri tak sekedar memberi makan hewan kurbannya, ia bahkan memandikan sapi agar tetap terlihat bersih dan segar. Sekarang ini sapi 600 kilo kurang lebih. Ini udah pesanan orang, jadi kita mau mandiin dulu aneh. Terus setelah itu kita kirim ke yang punya. Jadi biar kelihatan sehat dan bersih. Jadi orang merasa, oh iya, kita aneh megang amanah. Dijaga, dibersihin, diurusin gitu. Jadi biar senang, jadi tahun depan beli lagi di tempat aneh. Itu dia kunci. Jaga kepercayaan konsumen. Dan alhamdulillah paling jauh aneh punya konsumen itu dari Indramayu. Jadi kita punya jasa istilahnya free ongkir, cuma itu di wilayah khusus Jabodetabek. Tapi kalau keluar itu kena cas dan bisa dititip sampai menjelang hari H. Dan paling jauh Indramayu. Dan kalau nggak salah tahun ini kalau nggak salah ada titipan ke Sulawesi, cuman itu masih nanti di cross check lagi. Tapi sementara paling jauh itu Indramayu. Alhamdulillah udah terbang sono suara aneh gitu. Memang menghitung hari di tanggal 6 Juni 2025 insya Allah. Dan kita lihat juga memang dari beberapa selebriti tanah air, bukan kali ini saja mereka yang pada akhirnya mencoba untuk berikhtiar atau juga mencari cara untuk bisa mendapatkan rezeki, termasuk berjualan hewan kurban. Nah, pemirsa, salah satunya Said yang dikenal dalam sitkom Bajai Bajuri. Kalau Anda mau cari silakan bisa ke Said dan ke saya juga bisa karena saya juga sedang usaha kurban. Silakan hubungi @rian_ibram di Instagram. Baik, oke. Ini usaha baru nih ya? Nggak apa-apa dong, iya kan? Oke, fine ya, nggak masalah. Tapi Bunda Inul Dartisa luar biasa sekali ya. Berbagi berkah dan juga rezeki. Tahun lalu 5.000 orang. Tahun ini kabarnya insya Allah bisa lebih banyak lagi. Semoga berkah melimpah untuk Inul Dartisa dan juga Mas Adam. Amin.